Assalamualaikum. Jadi saya ketemu sama adik kelas saya di pesantren dulu di mananya dulu kita? Raudatul Ulum di Salatiga. Anak angkatan 99. Kamu di RU atau di mana dulu? Di RU Di RU. Karena angkatan berapa dulu? tahun 2008. 2008. Saya 99 tuan saya ya. Jauh. Dan sekarang di Madinah ketemu. Nah, kita akan coba ekspor kota Madinah dengan cara naik. Kalau di Jakarta itu busway. Ini apa namanya kalau bahasa Arabnya nih? Bis ini nih, yang kayak gini nih. Siaha. Apa? Siaha. Oh, siaha. Nih, dia 2 tingkat. Kita akan duduk paling atas. Yang kelihatan itu. Kita akan ke tiket. Berapa harga tiketnya kita akan coba cari tahu, Ustaz ya. Oke, kita cari tahu berapa harga tiketnya. Ini bisnya. Dan kita akan ke tiket di sana. Ini Siaha Al-Madinah City apa ini? Aduh, pokoknya ini apa? Jaulah namanya. Jaulah Siaha. Oke, Jaulah Siaha. Tuh, Jaulah Siaha. Kita cek. Tamania real. 80 واحد أقول. Oke. Harganya satu ini 80 real. Kita hitung semuanya berapa ini? Oke. Semua. Kullu. Iya. Kalau semua diskon wahid ada manduk. Maaf diskon? Nah, kita udah beli tiketnya. Memang harganya lumayan tinggi. 80 real. Tapi kalau kita rupiahkan 320.000 satu orang. Kita pikir ya kapan lagi ya, mumpung masih di kota Madinah. Kalau kita mikir-mikir selalu mengkalikan dengan rupiah ya, kita nggak jadi karena kursnya kita dibandingkan kurs ini memang di bawah dari kursnya real. Kita coba naik ya. Nah, jamaah mau pilih di lantai 2. Di lantai satunya begini suasananya. Lantai 2 naik ke atas. Oke. Yang bak terbuka lah. Belakang. Buka, Ustaz. Ya. Wow. Masya Allah. Mana kita yang paling enak? Nih. Masya Allah. Cari tempat. Nah, tiket ini ternyata berlakunya selama 24 jam. Kita tengok ini. Ini bahasa Arab. Tadi lumayan ya. Lumayan. Mau kemana kita? Ancol. Oke. Ustaz, Ana mau nanya ini. Bagaimana ceritanya antum bisa sampai ke kota Madinah ini? Apakah masih kecil ada mimpi atau terbayang nggak mau tinggal di Madinah? Belajar kuliah seperti ini. Ya. Sebelumnya memang tidak pernah berpikir. Tapi ketika rasa pengen masuk pesantren, dan kebetulan pesantren Raudatul Ulum itu sudah banyak mengeluarkan alumni yang kedua, sehingga termotivasi lah untuk belajar di pesantren, kemudian bermimpi lah pengen belajar di Madinah. Dan alhamdulillah setelah tamat dari pesantren itu belum terkabul, Pak. Jadi bukan tidak terkabul ya, belum terkabul. Setelah lebih kurang 4 tahun setelah tamat, qadarullah, alhamdulillah Allah panggil untuk bisa datang ke tanah suci untuk kuliah, untuk ibadah haji dan melaksanakan umrah dan lain-lain. Jadi buat yang lagi belajar, bahwa kita tidak pernah tahu takdir ke depan membawa kita kemana. Tugas kita belajar sebaik mungkin dan berdoa sebanyak mungkin, sama cari barokah guru ya. Betul. Kalau saya sangat percaya bahwa apa yang saya dapatkan sekarang bukan karena kepintaran saya, bukan karena kecerdasan, bukan karena nggak pintar juga sih sebenarnya, bukan karena kecerdasan, tapi memang karena doa guru, doa barokah, dan memang ridhonya orang tua. Betul. Yang menghantarkan kita bisa seperti ini hingga saya juga tidak pernah terpikirkan akan bisa bolak-balik ke tanah suci membawa jamaah. Kalau mau coba dihitung udah nggak terhitung ke tempat seperti ini bolak-balik bawa jamaah. Nah, saya merasa ini bukan karena pintarnya agama saja, tapi memang karena banyak barokah dari pesantren, guru, kiai, doa mereka semuanya. Kita bicara kota Madinah. Apa kelebihan kota Madinah yang antum tahu? Bagi-bagi kita. Yang saya tahu Madinah yang pastilah ke tanah haram ya. Iya. Tanah haram. Yang kedua bahwa yang saya tahu tanah di Madinah ini adalah syifa. Bahwa tanah Madinah itu adalah dia menjadi obat. Betul.
dia Iya. adalah tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, maka sudah selayaknya juga kita mencintai apa yang Rasulullah cintai. Betul. Ittiba ya. Ittiba. Iya. Maka Rasul mencintai Madinah, maka kita selaku umat Rasulullah yang menginginkan mengikuti sunnahnya, maka kita mencintai terlebih dahulu kota Madinah. Ya makanya ada sebuah doa ya, Allahumma habib ilainal Madinah ya. Kahubbina Makkah au asyadda. Melebihi kota Mekah malah. Ya, Oke. betul sekali. Sebentar Ustaz, kita mau lihat ini perkembangan wilayah ya. Iya. Ini perluasan dari Al-Haram Madinah Al-Munawwarah sampai ke sini ya. Iya. Lama-lama makin luas ya. Ini bakal nanti. Ini juga. Bakal nyebrang nanti. Masya Allah. Jamaah. Ini kita sampai ke sini nih, Masya Allah. Nanti akan perluasan ke sini tuh Madinah. Keren ya. Ini dia belakang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba buka dikit dong maskernya biar kelihatan anugerah Allah. Buka dikit maskernya. Nah. Masya Allah. Inilah keindahan Madinah, kota Madinah. Nah, ini Baki. Ibu, ini Baki. Ini kuburan Baki, bahwa di sini ada keluarga Rasulullah hadir. Ada istrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah. Bahkan dikatakan bahwa 70.000 sahabat yang akan pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar adalah ahli Baki ya, Jannatul Baki. Kenapa dikatakan Baki ini, Ustaz? Jadi dulu ini adalah tempat di mana banyak tumbuh pohon-pohon yang berduri. Nah, dan dia tanahnya meninggi seperti itu. Dan orang Arab biasa menyebut kalau ada tanah yang tinggi disebut baki. Baki. Dikarenakan di atasnya ada pohon-pohon yang berduri tersebut, namanya pohon gharqad. Makanya disebut dengan baki al-gharqad. Namun akhirnya terkenalnya ya baki. Baki. Ini wilayah apa? Boleh antum cerita ini daerah ini? Yang ini banyak ada toko-toko. Ya, ini masih wilayah pemakaman baki. Ya. Dan kalau di sini ya ini namanya Al-Mughaysilah. Jadi arah ke sebelah sini, Al-Mughaysilah itu dulunya adalah tempat tinggal para sahabat Nabi. Oh, dari rumah-rumah ya, rumah-rumah para sahabat Nabi itu banyak arah Mughaysilah ini ya, ke sebelah kiri karena jaraknya yang tidak jauh dari rumahnya Rasulullah kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pindah ke sebelah kanan, ibu yang di belakang biar tampak lagi ibu. Ke kiri. Iya, nah begitu. Masya Allah. Madinah ini saya lihat kok bersih sekali ya? Iya. Kenapa ya? Ya karena memang apa ya, penataan tata kotanya sangat luar biasa ya. Dan memang pemerintah Madinah ini sangat memperhatikan demi kenyamanan dan kebahagiaan para pengunjung yang datang ke kota Madinah itu. Makanya kebersihannya dijaga, kerapiannya, bahkan tidak berhenti ini merapikan segala hal-hal yang kurang bagus terlihat, maka langsung dirapikan semuanya. Oke. Jadi merupakan juhud dari pemerintah Saudi Arabia. Madinah ini provinsi ya? Provinsi ya? Provinsi. Dan gubernurnya itu masih anak Raja Salman. Namanya Faisal bin Salman. Oke. Gubernur Madinah. Saya mau lihatkan ke yang menyaksikan tayangan ini betapa indahnya payung-payung di sana yang sedang tertutup ya. Masya Allah. Tabarakallah kata orang Arab. Ini adalah jamaah Al-Fatur. Hai, assalamualaikum. Senang nggak ikut Al-Fatur? Senang. Kenapa senang ikut Al-Fatur? Apa alasannya? Al-Fatur itu terpercaya. Yang pertama. Yang kedua, Al-Fatur ada di mana-mana. Yang ketiga, ustadz-ustadznya insya Allah amanah. Kantornya di seluruh penjuru Indonesia ada. Mantep. Nanti balik lagi. Pelayanannya juga prima. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nanti cerita tentang kota Madinah Al-Munawwarah. Ini ceritanya bis ini berhenti-berhenti nyari penumpang atau trek terminal antum yang antum tahu? Ini halte terminalnya. Jadi bisa saja orang belinya dari sini, maka dia bisa naik dari sini. Dan kalaupun kita yang penting punya tiket ini, mau kita turun juga nggak apa-apa. Oh, bisa turun. Bisa naik lagi. Di bis yang bebas. Bisnya Asal bebas masih nanti. naik bis ini Ya, kan? betul.
Karena bisnya banyak, kalaupun ini berangkat nanti ada bis lain. Oh gitu Bu, kita bisa turun. Nanti kalau naik bis lain boleh dengan titik Iya. yang sama. Oh, luar biasa luar ya. biasa. Aku mau tunjuk itu pelataran Madinah. Dekat nih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Kita udah mulai sampai kemana lagi nih Ustadz? Ahmad? Kita sekarang berada di Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Nanti cerita ya, saya tunjukin gambarnya ya. Iya. Apa itu masjid itu? Ini gambar masjidnya. Masjid Ghamamah, betul ya. Masjid Ghamamah ini apa nih? Ini nanti kita cerita sama Ustadz Ahmadi yang sedang mengambil S2 di Universitas Islam Madinah ya. 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 Nah, oke. Apa itu masjid itu namanya Ustadz? Ceritanya. Jadi Masjid Ghamamah itu penamaan Ghamamah itu berdasarkan dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dulu di Madinah ini terjadi kemarau panjang yang tidak hujan-hujan, kekeringan di mana-mana. Ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk berkumpul di tempat ini. Ini dulunya tanah lapang, bukan masjid. Ke masjid. Dia tanah lapang karena sholat istisqa itu sunahnya memang di Tanah lapang. tanah lapang. Sehingga Rasulullah SAW itu sholat istisqa bersama para sahabat di tempat ini. Dan pada saat Rasulullah berdoa, itu awan tebal hitam itu berputar-putar di atas. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengijabah doa Allah, Rasulullah SAW. begitu cintanya ya Ya. Allah kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Jadi maka atas peristiwa itulah tempat ini akhirnya dibangun masjid dan masjidnya disebut dengan Masjid Ghamamah. Masya Allah. Tayyib, nanti kita ketemu lagi. Ya. Ini adalah kantor gubernur Madinah. Jadi Madinah ini adalah gubernur dan wali kota regional ya. Ya. Nah, itu ceritanya. Nah, Masya Allah. Indahnya, nikmat yang mahal sekali ini hari ini. Oh, kelebihan Madinah lagi Ustaz, tambah lagi. Ya. Kelebihan kota Madinah. Ya, kelebihan kota Madinah diantaranya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi tanah ini dari masuknya Dajjal. Oh, Jadi ada 7 pintu, di mana 7 pintu itu dijaga semua oleh para malaikat. Sehingga Dajjal pun yang kemana-mana dia bisa masuk kecuali Madinah Al-Munawwarah. jadi dia hanya sampai di luar dari tanah haram, Iya. menggegarkan kakinya, Menggegarkan kakinya. dan tidak bisa masuk ke kota Madinah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, ini masyarakat Madinah ini keren banget. Mereka pergi ke masjid jalan kaki loh tuh. Tuh, jalan kaki ke masjid itu. Dan sekarang kita melintas ke Masjid Ali. Ah, itu Masjid Ali. Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Karamallahu wajha. Kenapa dikatakan Masjid Ali? Kenapa dia bisa bangun masjid yang berdekatan dengan Nabawi, Ustaz? Ya, karena dulu di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya beliau membangun masjid ini ya, sebagai untuk orang yang tidak mampu berjalan jauh sampai ke masjid Rasulullah, maka mereka pun tidak sampai tertinggal jamaah sehingga bisa sholat Di masjidnya Ali. masjid ini. Oh, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan tak lama lagi kita akan segera sampai melintas ke Jabal Uhud, salah satu gunung yang mereka mencintai Nabi, mencintai sahabat, dan mereka pun mencintai Gunung Uhud. Gitu Ustaz ya. Nah, ada lagi mungkin kisah Ustaz, kisah sederhana yang dari Uhud yang bisa kita ambil pelajaran Ustaz? Ya, jadi Uhud ini adalah ikon dari kota Madinah sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah ingin melaksanakan safar ke suatu tempat, ketika beliau sampai ke Uhud, beliau selalu melihat, memandang ke Uhud sambil beliau mengatakan hadza jabalun yuhibbuhu wa yuhibbuhu. Ini adalah bukit di mana kami mencintainya dan dia pun mencintai kami. Ya, dan di antaranya adalah peristiwa yang penting di Uhud ini, atau bukit Uhud ini adalah peristiwa perang Uhud. Yang syahidnya ya? Yang pada saat itu syahid lebih kurang 70 sahabat, diantaranya adalah paman baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdullah. Iklan sebentar. Ini apa Ustaz tunjukin? Masya Allah, Mazaya Mall. Apa ini? Ini adalah mall Madinah. Oh, ada mall Madinah. Salah satu mall di kota Madinah. Oh, apakah ada diskon-diskon? Soalnya saya punya teman yang suka diskon-diskon ini. Apakah kita ke mall itu? Bisa jadi.
Siapa takut? Iya. Siapa takut? Alhamdulillah. Iya. Lanjut Ustadz ke kisah tadi. Iya. Terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib, ya. Yang mana dulu peristiwanya ya, orang-orang kafir Quraisy ingin membalas kekalahan pada perang Badar. Oke. Ya. Mana setahun setelahnya mereka mempersiapkan segala persiapannya untuk kembali menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Oke. Dan saat itu Rasulullah SAW itu terdengar bahwa orang-orang Makkah ingin berangkat ke Madinah. Rasul langsung mengumpulkan para sahabat. Ya, bagaimana? Apakah kita menunggu di rumah kita masing-masing atau kita tantang di perbatasan, yang mana perbatasannya adalah Bukit Uhud ini. Kita mau liatin ya, warnanya Iya. merah ya. Iya, Masya Allah. Uhud itu merah ya. Nah. Oke, kita liatin di depan. Saya angkat nanti handphone saya tinggi-tinggi biar semua yang nonton menyaksikan bagaimana gunung yang nanti akan ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kelihatan itu Uhud itu. Itu Uhud. Wow, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah, terima kasih ya Allah nikmat ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aduh saya merinding loh teman-teman. Sejauh ini ikut. Nanti kita bisa mampir, bisa sholat ya. Betul. Oke, nanti naik busway ini lagi kan? Ya. Karena tiket kita berlaku 24 jam. Dan kita nemu mall kedua lagi Ustadz ya? Iya. Ini mall apa namanya? Namanya Al-Qarat. Al-Qarad. Al-Qarat. Murah-murah atau standar atau ngikut harga mall biasa kayak di mana-mana? Ya standar sih, standar aja. Cuman ada beberapa waktu juga bisa ini ketika banyak diskon, misalnya juga ada banyak diskon juga. Oke. Kalau di Indonesia diskonnya akhir tahun, akhir bulan. Masya Allah. Diskon akhir bulan. Gimana orang Madinah nggak bahagia ya tinggal di sini? Ini kalau saya lihat adalah kota ternyaman di dunia menurut saya kalau udah merasakan begini ya. Iya betul sekali. Karena berada di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wilayahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyil hasini Muhammadi wa ala alihi wasallam. Hah, ada mall lagi. Mall apa ini? An-Nur Mall. An-Nur Mall di Madinah. Iya. Seingat saya dari pertama udah 3 kita lewatin mall. Iya. Oh ya Allah, mungkin orang Madinah suka belanja juga kayak orang kita. Iya. Mereka kalau belanja malam atau siang? Malam. Oh malam. Justru siang tuh sepi. Oh ini Hippomat ya? Iya. Ustaz saya tanya, Ah, kenapa di Madinah ini jarang sekali ditemui yang penjaga toko atau penjaga di mall itu wanita? Iya, karena Apa penyebab? di bandara ya. Nah, itu kan ada perempuan. Nah, dulu nggak ada. Nah, cuma sekarang beberapa sudah ada. Iya. Karena toko. Tapi kalau Ustaz, iya. kita penjaga, mana? sudah ada perempuannya jalan. Iya betul, udah mulai ada perempuan. Oh kicau burung tuh keren banget tuh. Nongkrongnya orang-orang apa ya, anak muda lah gitu. Oh nama wilayahnya Sultona. Sultana, Oh, Jalan Sultana. Syarif Sultona, tempat nongkrong ABG. remaja-remaja Saudi Madinah ya. Betul. Oh, Nah, ini cuma nih. kalau jam sekarang masih belum. Loh. Ntar malam. Emang di sini doyan juga nongkrong malam-malam. Iya. Oh, oke. Mereka tuh sahi gitu ya. Iya. Itu Gahwa. kayak sana ada McDonald's, Oh, ada oke. Artes. Oh. Tempat kopi. Jadi jangan dipikir Madinah tuh kita bakal stres ya, nggak ada hiburan, Iya. justru banyak juga ya. No. Pokoknya benar tempat nongkrong. Masya Allah. Oh, McD. KFC. Oh, subhanallah, maha suci Allah. Indah sekali Madinah ini. Dan kita sudah mau sampai ke Masjid Kuba. Masjid Kuba lagi, Qiblatain. Masjid Qiblatain. Dan kita akan mampir sebentar untuk sholat maghrib di Masjid Qiblatain.
masjid di mana perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nanti kita bisa naik lagi karena tiket ini bisa berlaku selama 24 jam. Kita boleh turun di tempat yang mana kita suka sesuai halte yang berhenti. Yuk. Dan ternyata ada hikmahnya. Saya naik apa tadi nih? Namanya Siaha, bisa transit di hotel di Masjid Qiblatain, karena saya selama pergi ke Madinah nggak pernah sholat di sini sebab biasanya travel tidak pernah dan tidak dianjurkan juga oleh pihak travel untuk mampir ke sini dengan alasan bahwa masjid ini hanya sejarah, tidak ada fadilahnya ya. Kita akan coba sholat di Masjid Qiblatain sejarah di mana perubahan arah kiblat dan seperti itu.